Halo, assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Pasti selalu gue doain pada sehat nih sekeluarga. Jadi hari ini teman-teman, gue akan kembali ngajak jalan VXR 80 yang persis di hari gue syuting ini setahun gue milikin. Gue pengen sedikit recap dulu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Jadi Land Cruiser VXR 80 warna hitam yang gue beli ini di tahun lalu itu sebenarnya dadakan. Nggak gue rencanain sebelumnya untuk gue jadiin mobil project, sampai akhirnya di saat itu gue kehilangan sahabat gue almarhum Teguh Narotama. Jadi almarhum tuh dulu punya request ke gue. Semasa dia hidup, dia sempet di satu sore dia nyampein ke gue, bikin dong project Land Cruiser 80. Kenapa? Karena dia punya Land Cruiser 80, tipenya juga sama, VXR 80, dan warnanya juga sama, warna hitam. Di saat itu gua yang lagi asik main beberapa mobil merek lain, gua nggak terlalu ngeiyain ya, jadi gua ya gampang deh, nanti deh gitu. Apalagi kan ya nggak murah juga gitu teman-teman. Kenapa dia punya request seperti itu? Karena dia tuh kepengen VXR 80 punya Teguh tuh apa ya, bisa nanti punya panduan gimana cara modif ya, reparasinya segala macem. Termasuk salah satu impiannya itu adalah mengajak VX80 nya itu untuk jalan-jalan road trip overland bersama keluarganya, gitu dia. Jadi gua nggak mengiyakan sampai akhirnya almarhum meninggal, dan gua merasa kayak entah kenapa gua harus coba untuk menuhin janji gua. Janji yang waktu itu gua bilangnya iya deh nanti gampang, tapi begitu almarhum udah nggak ada baru deh berasa kayak kenapa nggak gua lakuin ya dari dulu gitu. Nah akhirnya alhamdulillah gua bisa kebeli di saat itu, walaupun jujur agak ini ya, istilahnya agak seret juga gitu, agak berat untuk nebus mobil ini, tapi somehow pokoknya gue pengen ini bisa gue milikin mobil ini untuk menuhin janji bikin konten, bikin project VXR 80 sampai akhirnya bisa dipakai untuk overland gitu. Dan alhamdulillah itu udah kejadian semua sepanjang 1 tahun ini gue coba dan alhamdulillah selama setahun berjalan udah bisa gue kerjain semuanya, dari mulai proses reparasi sampai proses modifikasi sampai akhirnya gue ajak overland. Dan rasanya ini gue udah ada di penghujung waktu gue bersama VXR 80 ini. Gue ngerasa insya Allah mungkin ya almarhum ya di atas sana juga udah seneng dengan janji gue untuk ngebikin project mobil yang seperti ya punya. Ya kayaknya mungkin udah saatnya gue untuk berpisah. Tapi sebelumnya teman-teman, gue pengen melakukan satu penghormatan terakhir, karena kemarin jujur abis gue pakai di Java Overland, bodinya lumayan baret, bahkan ada bagian-bagiannya yang penyok-penyok kecil. Jadi gue cat ulang dulu untuk keseluruhan bodinya, sambil ya benerin bagian-bagiannya yang agak karat tuh. Nah sebelum gue ceritain, gue recap lagi apa aja yang udah dilakuin, dan gue pengen sekali lagi ngasih tribute untuk almarhum Teguh Narotama dengan kisah-kisah yang gue alamin dengan almarhum. Gue pengen ngajak dulu teman-teman untuk ngeliat videonya waktu sekitar 2 bulan lalu gue mulai masukin mobil ini ke bengkel cat, tepatnya dibantu oleh Mas Temi yang juga sahabat dari almarhum Mas Teguh Narotama. Kita lihat dulu videonya. Dan mobilnya ini udah ada di depan gua, dan di sampingnya langsung ada ownernya dari Java Paint, ada Mas Temi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik ya, apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Wah. Ini kita sebenarnya janjian tuh udah mungkin udah seminggu 2 minggu yang lalu ya. Betul ya. Tapi Mas Temi juga sibuk terbang, kan pilot juga. Kan pilot juga. Masih ya? Iya. Masih pilot, alhamdulillah aja. Dan alhamdulillah. Iya. Dan kebetulan pas lagi syuting ini pas lagi pameran Gias ya. Iya. Jadi agak sedikit waktunya mundur karena masih ke pameran Gias. Tapi yang penting hari ini kita udah bisa
kumpul lagi ya, Iya, ketemu kita lagi kumpul ya. lagi. Besok kita ketemu di Gias ya, Ye. Oke, besok kita ketemu di Gias. Oke. Nah, jadi ini dia teman-teman VXR 80-nya. Ini walaupun kemarin istilahnya gua baru bisa nengokin dari foto aja. Itu udah bikin rasanya excited banget nih untuk bisa nyegerin lagi nih. Dan hari ini udah sampai ke tahap apa nih, Mas Temi? Ya, ini hari ini udah finishing, Ye. Kita langsung main chat, langsung di clear ya. Oke. Jadi udah semua udah dipilihin, udah nggak ada yang kurang sih, insya Allah udah komplit semua. Kita tinggal langsung naik chat hari ini, terus langsung di clear juga. Oke. Jadi pas banget ya janjian hari ini. Ya, pas lagi Pas kerjain udah langsung. iya, Iya. pas hari ini naik chat. Iya, kan kemarin juga tempatnya juga kan gantian Ji sama yang lain kan, ada yang beberapa yang baru di chat juga. Jadinya ya pas hari ini emang udah waktunya emang ya. Berarti emang udah pas-pasan ya. Udah pas banget Iya, iya. pas banget. Ini benar-benar nggak ngeset teman-teman waktunya. Jadi benar-benar wah sorry Mas Temi baru bisa hari ini nih, sekarang 15 Agustus. Baru bisa kesini hari ini kata Mas Temi. Wah, pas banget nih. Ini pas udah siap naik chat ya. Iya, pas siap naik chat. Jadinya kita juga nggak kita sebenarnya udah siapin dari kemarin, cuman ternyata ada kurang-kurang dikit ya, pas gini juga. Pas sekarang udah waktunya naik chat nih. Sekarang buat produknya nih Mas Temi nih. Ya. Yang dipakai apa aja? Cat dan lain-lain. Ya, sebelumnya di mana Restomod kita pakai 6.300 untuk clearnya. Untuk clearnya Iya, yang 6.300. Dan sekarang kita berubah nih karena request juga dari Belcode untuk pakai 2.100 view-nya. Ini HS dia, high solid. Jadi dia ini produk paling tingginya clearnya dari Belcode ya. Yang 2.100. Iya. Oh. Jadi produk tertinggi dari Belcode dan base code-nya sendiri juga dari Belcode. AXT ini produk baru dari mereka nih brandnya. Oh. Oke, ya. AXT ya. Ya, catnya Belcode warnanya juga ini ya? Iya, Belcode. Jadi semuanya ini dari Belcode ya. Sampai ke apa orang bilang thinner lah, reducer ya. Reducernya. Jadi semuanya pakai produk Belcode. Oke. Sebelumnya juga kita pakai epoxy filler sama si surfacernya juga dari Belcode. Sama dari Belcode juga ya. Semua dari Belcode. Jadi kita coba nih, kan kemarin udah bagus tuh hasilnya aja. Iya. Harusnya ini lebih bagus karena produknya harganya lebih tinggi dan ini high end-nya lah ibaratnya udah paling tingginya dari Belcode nih. Kan kebetulan juga warnanya hitam ya. Kalau warna hitam kan penting juga tuh, Je. Biar warnanya juga bisa bersih sama glossy-nya lebih dapet ya, lebih tahan lama deh. Oh, ya kalau warna hitam tuh tricky ya. Iya, si apa istilahnya si clear-nya ini nentuin banget ya, Mas Temi ya. Iya, betul. Clear-nya nentuin banget. Sama catnya sih kurang lebih ini juga produknya bagus ya. Kalau dari Belcode nih cepat tutupnya, Je. Oh, tutupnya cepet ya. Kita kan baru pakai ini ya, beberapa di project kita nih, Je, bareng nih. Nah, itu cepat nutupnya. Puas lah. Sementara ini puas lah kita dengan produk Belcode nih. Oke, dan siap ya kita semprot sini ya, kita siram ya. Pas banget hari ini, teman-teman. Emang mungkin rezekinya. Tadinya soalnya teman-teman kalau misalnya harinya udah siap semprot, tapi ya misalnya belum sempet nyampe ke sini, tadi cuma mau nitip ini aja foto-foto, pas banget hari ini. Iya. Oke, siap-siap Mas Temi ya. Ya, kita siap-siap. mulai buat nyiram nih. Oke. Ya, ini udah selesai buat tahap pengecatannya.
Habis ini baru dimulai untuk aplikasi clear coat-nya ya, atau furnish-nya teman-teman. Tadi udah 2 step ya, 2 kali. Kita sambil muter lihat detailnya. Ya, beres semua. Penting kalau aman. Oh aman, brake aman. Dari kemarin cuma nitip Mas Temi jangan lupa ya, salah kok dibungkus biar nggak ikut keset. Jadi gimana Mas Temi nextnya? Ini udah siap naik clear coat ya, Jay? Furnish ya, clear coat ya? Ya. Jadi ini waktunya juga nggak terlalu lama, Jay. Dari habis di terakhir, pengecatan terakhir nih diratain aja sih sebenarnya. Oke. Terus langsung kita clear, jadi biar dia juga daya rekatnya antara si base coat sama clear tuh nempel dia. Oh, kalau setelah ngecat nggak langsung di clear coat kayak ditinggalin lama, malah dia daya rekatnya kurang. Dia akan apa ya, kayak suka ada kan beberapa tuh suka ngeletek gitu dia. Oh, jadi dia biar lebih kuat juga. Jadi nggak berlama-lama ya buat ke proses yang clear coatnya ya. Senyawa lah, biar senyawa. Biar senyawa. Oke, kita lanjut aja teman-teman sekarang proses untuk yang clear coat ini. Oke, bismillah. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Hasil jadinya setelah dicat lagi, kembaliin warna hitam lagi, kembaliin lagi seperti semula. Dan kenapa gua nggak coba untuk mungkin ganti warna cat lain, karena ya itu dia. Gua dari awal ngambil warna hitam karena ini adalah warna VXR 80 milik almarhum Teguh. Kalau dibilang sih sebenarnya ini kayak project nekat juga ya. Maksudnya kayak gue bilang tadi, di saat almarhum meninggal, gue kan nggak langsung juga terus langsung kayak gue harus bikin project LC 80 atau VXR 80 ini. Tapi begitu udah di hari kesekian, malah udah hitungan minggu kesekian, gue tiba-tiba baru keinget lagi itu dia. Waktu pas sore-sore dia datang ke kantor gua, tiba-tiba aja, dia juga katanya waktu itu lagi cabut kerja kalau nggak salah, terus nyampein lah dengan spontan, bikin dong project LC 80. Ya jadi itu dia teman-teman, waktu gua akhirnya memutuskan buat beli ini, boleh dibilang kondisi keuangan lagi nggak ada budgetnya ya. Lagi nggak ada budget ya, maksudnya ya alokasi yang ada ya udah untuk ke mobil yang lain ya, atau untuk tabungan dan segala macam. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu kayak mikir, ya udah nekatin aja deh, ambil aja. Pas juga kebetulan si mobil ini yang plat BE ini waktu itu emang pas lagi dijual dengan harga yang boleh dibilang sebenarnya di bawah rata-rata. Jadi yang lain harganya udah sekian, ini gua ambil jauh di bawah itu. Walaupun ya perlu banyak yang diberesin. Dari saat gue udah ngambil, itu juga sebenarnya bingung juga. Maksudnya, oke udah kebeli mobilnya. Tapi kan buat kayak ngerawatnya, bukan ngerawat ya, buat nyehatinnya juga nggak dengan istilahnya membalikan telapak tangan udah beres gitu kan.
ada beberapa bagian yang ya boleh dibilang nggak murah gitu untuk perbaikannya. Tapi ya alhamdulillah ternyata juga ada rezekinya juga. Jadi insya Allah gue nggak ngecewain almarhum Teguh ya. Maksudnya begitu ini ambil, gue kira kayak mungkin berapa minggu atau berapa bulan gue harus napas dulu untuk ngumpulin modal ngebangun proyeknya. Tapi ternyata alhamdulillah rezekinya ada. Jadi nggak lama setelah itu gue bisa langsung mulai reparasi. Jadi sebelum modifikasi, gue pertama nyahatin dulu kayak misalnya kalau di VX atau VXR gitu, yang paling utama tuh biasanya orang tuh lebih ke ini ya, apa ya, untuk mesinnya tuh kadang-kadang tuh udah yang terlalu nggak sehat, entah asapnya terlalu ngebul banget, walaupun setahu gue emang kurang lebih karakternya kebanyakan gitu ya, cumi-cumi gitu. Akhirnya jadi kalau untuk mesin itu udah alhamdulillah bisa gue overhaul untuk bagian injektornya, terus untuk bospomnya kan juga udah dikalibrasi lagi biar enak lagi, sehat lagi. Terus yang pasti kayak sistem pendinginannya, terutama yang gua utamain tuh selain radiator tuh pendinginan buat Matic. Jadi buat Maticnya itu tambahin cooler untuk oil fluidnya transmission ya, pendingin atau cooler Matic, keluarannya PWR, tapi si Maticnya sekalian gua overhaul. Itu juga yang lumayan juga ya, angkanya bisa masuk ke angka 20-30 jutaan gitu. Matic di overhaul, bagian lain yang disehatin, misalnya kaki-kaki kayak leher roda gitu pada digantiin, terus kalian aja kayak rem pastinya gue sehatin lagi, sama untuk bagian yang kaitannya sama electrical kayak wiring-wiringnya gitu, atau kayak relaynya yang udah mesti diganti, itu ada beberapa juga yang gue lakuin penggantiannya. Terus AC sih sebenarnya mobilnya nggak ada masalah, maksudnya standar kalau orang bilang AC di diesel tuh dingin ya, sama di sini juga dingin sih, tapi lebih ke servisnya aja. Sama waktu itu ini yang udah bener-bener jadi penyakit ya, harus diganti adalah kompresornya. Jadi sebelum gue ganti kompresor AC-nya, waktu itu sempat gue bawa ke Bandung, pas gue balik ke Jakarta di tol Cipularang, dia si kompresornya itu udah macet. Jadi karena macet dia nahan, akhirnya yang ngegesek, ngikis itu adalah si fan beltnya ya, si tali kipasnya itu. Akhirnya tali kipasnya putus, ya udah. Akhirnya sisa perjalanan gue sampai ke rumah di Jakarta nggak pakai AC saat itu. Baru deh habis itu AC-nya di servis juga, diganti juga untuk kompresornya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya interior sih sebenarnya nggak ada yang gua gimana-gimanain banget. Dari awal gue dapet ini joknya udah yang red trim, nggak apa-apa, karena gue juga bukan ngincer yang arahnya lebih ke ori semuanya, tapi lebih fungsionalnya, yang penting nantinya enak dipakainya dan bisa gua bikin mobil untuk overland sesuai impiannya almarhum. Jadi kayak bagian dashboardnya juga ya udah nggak ada sentuhan apa-apa. Setirnya pakai setir Supra RZ, gue biarin aja nggak apa-apa. Sama untuk audio juga nggak gue sentuh sama sekali. Nah terus berikutnya akhirnya pas udah fase modifikasi, yang gue lakuin pertama pasti bagian kayak kaki. Jadi gue lift kit 2 inch, gue nggak mau terlalu tinggi supaya kalau lewat kayak misalnya palang 2,1 gitu masih tetap bisa. Jadi gue pakai lift kit 2 inch dari Race Pace yang emang khusus untuk LC80. Selain itu untuk ban dan velg juga gue ganti karena gue kepengen konsepnya itu rally raid overland, jadi mobil overland tapi sedikit ada sentuhan rally raid atau gaya rally-nya. Makanya gue velgnya pakai velg Brad Wheels yang model Winrace T. Sementara untuk bannya gue ganti ban MT juga, gue pakai Maxxis yang Buckshot 2. Ukurannya nggak terlalu jauh dari standar 285/75 R16. Balik lagi kenapa gue nggak ganti terlalu tinggi, karena gue pengen pertahanin final gear standarnya aja teman-teman. Kalau untuk overland kita sebenarnya nggak perlu terlalu besar bannya, udah cukup, kecuali kita mau emang benar-benar off-road atau off-road ekstrim.
Dan makanya itu dia pakai ban MT itu udah lebih dari cukup, nggak perlu sampai ke yang model ekstrim. Nah terus teman-teman, selain bagian-bagian itu, berikutnya yang gue upgrade adalah yang sifatnya aksesoris juga, tapi tetap fungsionalnya sangat besar. Pertama untuk bumper depannya, jadi gue ganti pakai bumper depan yang model besi. Ini keluarannya ISF, Iron Speed Fabrication. Jadi custom ya. Sebenarnya nggak custom sih. Mereka brand lokal, tapi mereka udah menyediakan model-model untuk mobil tertentu. Jadi bukan nge-custom sesuai permintaan kita, tapi ya udah ini model yang LC80 kayak gini, yang Fortuner kayak gini, dan lain-lain. Terus gue tambahin juga winch. Gue pakai Warren 9,5 CTI. Ini sebenarnya termasuk winch yang udah agak lama ya, udah belasan tahun umurnya, tapi termasuk yang handal. Untuk ukuran winch tidur atau winch gawang. Jadi gue pakaiin itu dengan model slingnya yang plasma supaya lebih safe. Kemudian masih juga barang dari ISF, gue pakai roof rack yang modelnya itu modular alias bisa dibongkar ya, bisa dikecilin gitu. Bukan dikecilin dijual ya, tapi ya maksudnya. Dan di atasnya itu gue juga pasangin roof tent. Roof tentnya keluaran dari MetLife dan juga awning yang keluaran dari MetLife juga. Cuma kebetulan lagi nggak gue pasang. Dan setelah itu akhirnya gue kesampaian juga untuk ngewujudin mimpi almarhum. Gue jujur sebenarnya nggak tahu dulu dia bilang kayak dia pengen bisa overland gitu dengan mobilnya, apa sekedar kayak sebenarnya asal sebut aja gitu ya, asal sekedar nyeplos aja, padahal belum tentu dia mau overland beneran. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Kenapa? Karena selama gue bersahabat dengan dia bukan tipikal orang yang seneng camping. Bisa camping, maksudnya dia nggak rewel dengan camping. Cuma dibandingkan teman-teman gue yang lain, misalnya teman-teman di komunitas tim kita ya, komunitas gue dan almarhum, itu masih banyak yang lainnya yang jauh lebih camping anaknya daripada almarhum. Cuma gue nggak tahu emang beneran dia pengen punya mobil VX yang dipakai overland itu bener atau enggak. Ya gue pokoknya gue merasa oke. Kalau misalnya emang itu impian dia, coba deh gue wujudin. Ya walaupun dia udah nggak bisa lihat langsung ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa. Ya udah, insya Allah dia di atas sana ngelihat dan bisa terpuaskan gitu. Bisa terpuaskan dengan minimal gue nempatin janji gue dan mewakilin dia untuk bikin mobil VXR 80 Overland. Nah, gue cerita sedikit teman-teman, kilas balik singkat tentang almarhum ya. Jadi almarhum itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dia adalah sahabat gua semenjak zaman SMA, walaupun kita nggak satu SMA. Kemudian dia juga jadi salah satu teman gua yang pertama kali itu ngajak off-road. Gua jujur waktu SMA yang satu sekolah itu nggak ada temen gua yang ngajak gua off-road. Kebanyakan ya yang anak mobilnya ya mainan mobil yang di aspal aja ya, misalnya mobil ceper gitu. Tapi almarhum Teguh waktu itu pertama kali kenalan di Friendster, itu sosmed di era awal 2000-an selain chatting di MIRC. Kenalan di sana dari awal orangnya udah yang cablak, ceplas-ceplos, bilang, wah lo JJ ya temennya gini. Gue suka off-road nih, lo juga suka off-road kan gitu. Kapan-kapan main bareng yuk, rumah gue di sini, bla bla bla. Ya udah, jadi dari pertama termaksud almarhum Teguh lah yang boleh dibilang ngajak gua ke lapangan ya, temen yang ngajak gua ke lapangan untuk off-road gitu. Akhirnya di situ ya kita sama-sama ngediriin komunitas tim kita, itu satu-satunya mungkin komunitas off-road gua yang gua bangun bareng dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dimana saat itu tim kita adalah satu-satunya komunitas yang isinya tuh emang anak-anak muda. Maksudnya anak-anak SMA atau kuliah yang hobinya itu adalah off-road atau pakai mobil 4x4. Karena waktu di awal tahun 2000-an, komunitas yang kaitannya sama off-road atau mobil 4x4 tuh kebanyakan orang tua semua. Nggak tua banget, tapi minimal umuran misalnya 30 ke atas.
Jadi gua yang waktu itu pas lagi umur 17 sama teman-teman lainnya, kita nggak punya satu wadah ya yang isinya emang ya udah anak muda semua, anak sekolah semua. Dibikinlah tim kita. Bareng kayak misalnya teman-teman lain kayak misalnya Herki dari Exitos, terus ada sahabat gua Arki atau Ipas Alik kan. Terus juga Temi, Java Pain dan lain-lain. Dan akhirnya kita berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Dan gue juga sempat cerita akhir dari terakhir kali gue ketemu dengan almarhum Teguh Narotama itu persis seminggu sebelum dia meninggal. Di hari Jumat malam di ya kurang lebih setahun lebih dikit yang lalu ya. Tepatnya di 2021. Jadi biasanya kita dulu, zaman sekolah, zaman kuliah, kita suka nongkrong di Roti Bakar Edi, di Al-Azhar Pusat, di parkiran belakang sekolah Al-Azhar Pusat. Tiap Jumat malam dan pastinya jam 10 malam, mulai ngumpul. Tapi semenjak udah pada gede ya, udah pada berkeluarga, sibuk kerja, udah jarang kan nongkrong di situ lagi. Sampai akhirnya di tahun lalu itu, tiba-tiba aja almarhum Teguh ngajak. Dan dia ngajaknya semangat banget gitu. Kayak, kok tiba-tiba aja dia semangat kayak apa ya? Kayak lagi ada maunya gitu. Biasanya kan ya udah sekedar yang bagian diajak. Tapi kali ini Teguh yang ngajak. Dia yang ngubungin kita semua, nggak cuma WA bahkan sampai nelfon, cuma buat mastiin, nanti malam kita ngumpul ya. Kan hitung-hitung udah bertahun-tahun nih nggak ngumpul. Jadi kita ngumpul lagi. Di hari Jumat juga, malam juga seperti kayak puluhan tahun sih ya, bertahun-tahun yang lalu. Dan di situ dia benar-benar terlihat kayak satu-satu disamperin untuk diajak ngobrol. Padahal dia juga bukan hostnya gitu, dia bukan juga tuan rumah, dia nggak punya kewajiban untuk kayak ngajak ngobrol ke setiap anak tim kita yang datang. Nah terus habis itu yang bikin merindingnya, jadi dia bilang di situ, oke, kita ketemu lagi ya Jumat minggu depan. Karena emang biasanya kan ngumpulnya tiap Jumat malam. Di situ dia bilang, kita ngumpul lagi ya Jumat depan, ketemu lagi. Oke Gu, oke, kita ketemu lagi. Dan kita akhirnya ya udah pulang ke rumah masing-masing. Udah tengah malam waktu itu. Dan ternyata almarhum meninggal persis seminggu kemudian. Jadi di hari Jumat minggu depan akhirnya kita ngumpul lagi, tapi dalam keadaan dia udah nggak ada gitu. Dia udah nggak ada. Harinya juga sama, hari Jumat. Ya udah. Ternyata benar kejadian. Cuma di momen yang bukan kita harapkan gitu ketemunya, bukan seperti itu lagi. Gitu. Ya udah. Ya gitulah teman-teman, kurang lebih jadinya nggak disangka juga sih meninggalnya sahabat gua itu. Benar-benar kayak jadi apa mungkin pertanda di yang minggu sebelumnya itu, makanya dia tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dengan semangat ngajak kita semua buat kumpul gitu. Dan akhirnya itu dia. Kalau nggak salah mungkin sebulan kemudian gue kepikiran kalau gue merasa kayak gue punya janji buat bikin project yang ya saat itu atau saat ini ya 80 gini nggak murah, nggak ini gitu. Dibilang apa ya kalau orang bilang emang mobil salah satu yang lagi tergoreng banget, lagi naik banget. Jadi ya gue ngambil ini ya modal nekat juga gitu. Ya tapi ya gua rasa emang mungkin sekarang udah harus gua selesain ya gitu projectnya. Maksudnya alhamdulillah udah selesai, gua udah sampai ngajak mobil ini buat overland walaupun cuma sekali aja, tapi yang penting gua udah bisa mewakili impiannya almarhum sahabat gua gitu. Sampai akhirnya gua mutusin ya udah. Ini habis udah selesai ngechat, kalau ada yang mau ngelanjutin itu silahkan aja gitu. Ini mungkin jadi kayak juga penghormatan terakhir gue buat almarhum juga. Gue jujur pengen bawa mobil ini ke makamnya sebelum laku, kalau misalnya emang ada yang mau ngelanjutin.
tapi gue nggak tahu bakal kuat apa enggak. Yang jelas kurang lebih gue bisa bilang mobil ini proyeknya udah selesai. Insya Allah ya almarhum bisa seneng ya lihat dari atas ya, dengan proyek gue yang nekat ini, yang harus ngambil sebagian uang dari tabungan, sebagian uang dari yang tadinya saat itu ya untuk modal nikah dan lain-lain tuh. Tapi ya alhamdulillah ada jalannya aja sih dari Allah untuk bisa ngelancarin proyeknya ini. Ya kurang lebih gitu sih.